Belum tanah air owe baru punya situ. Pas gua buka bed cover, gua lompat gedean dia. Kembali lagi di Geger Regen Jekel Ger. Wih, Regen. hampir jadi Regen. bogel tahu. Regen Jegel. Udah, Regen Jegel. Selamat datang kembali ya, Iya. brother. Kenapa? Kenapa lu? Nggak usah gitu-gitu. Kagak, gua gatel tenggorokan. Tadi kan habis makan kita. Cuman batuk-batuk gitu doang. Iya, udah sehat Santai semua ya, aja. kita di Udah, sini ya. gua udah swab, udah alhamdulillah udah negatif. Garvi udah aman juga ya. Garvi juga udah semuanya udah Iya. kembali berkumpul lagi di rumah ini. Nah, kali ini kita spesial Ya, kenapa? karena kita ditemanin sama cemilan enak nih, guys. Wah. Jadi kita dapet cookies dari da.pur.ku. da.pur.ku. Jadi dapurku. Ini ada di sini nih IG-nya nih. Nah, nih, tuh. Nih sini. Dapurku. Nih dapurku ya. Tuh. Di situ. Oh iya. Ini gua waktu kemarin juga udah mesen nih. Ini yang paling enak nih, gue seneng banget gue nih. Ini namanya Snowdrop. Ini cobain deh, enak banget. Ini kayak oats gitu di luar ya. Oh, oats. Ini, yang ini enak nih. Sea salt choco cookies. Laut. Iya, Garam bener. laut iya. Iya, bener. Garam laut cookies. Cookies, jangan cookies bilangnya. Cookies. Tuh. Kalau mau langsung pesan di dapurku, oke? Gel, ini tema udah 1 juta subscriber. Iya benar, udah dari kemarin-kemarin. Iya, gue juga ngeliatinnya di ini kan di handphone. Wah, udah 1 juta subscriber. Jujur, itu di luar ekspektasi. Karena kita itu, gue dateng itu di bulan Desember apa? Itu Desember. masih 500.000 gitu. Desember tahun lalu. Desember tahun lalu. Terus sekarang udah 1 juta, jadi dalam berapa bulan tuh kita bisa ngedapetin 500.000 penonton. Keren. Alhamdulillah. Dan gua juga dijanjikan saat itu katanya bakal dikasih PS5 kalau udah dapet 1 juta subscriber. Serius gue dijanjiin. Kalau 1 juta subscriber, kok dapat Gue yang dapat PS5? PS5. Iya, makanya gue mati-matian gua syuting di sini. Gua apalagi waktu puasa. Baru pulang subuh jam 10 udah di calling lagi sama si Hendy. Jadi gua udah dapat PS. Mana PS sekarang? Nah, ini dia. PS5. Tuh. Beneran, gua dapat PS5. Jadi gua tuh dapat PS5 sama ini tech wrap mobil. Gua. Ini mobil. Enggak deh kali, enggak untuk kau aja nih kali. Beneran buat gua ini. Enggak kan? Ini buat gua beneran kan? Loh, beneran. Bagi Lu gua mau, kali. lu mau. Makanya gabung tema. Iya. Hari ini bintang tamunya ini sebenarnya orang lama. Dia itu warware TV panggungnya itu, dan bahkan sempat jadi orang yang bayarannya paling mahal di kalangan stand up di comedian. kalangan stand up comedian. Di kalangan stand up comedian dia Pernah paling mahal. katanya naik helikopter dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sehari 2 job. Jadi dia karena ngindarin macet mau nonton baru. Ini ceritanya betul, tengah nanti kita tanya sama orangnya langsung. Ya udah langsung aja kita tanya orangnya langsung. Betul, dan dia lama nggak keluar kan, tiba keluar, bikin kasus. Tiba-tiba mau disomasi baru keluar. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Momo. Lama-lama kayak Diana Pungki ya. Ini banyak bener Oh, ini suka ya. nonton Jun-Anjunnya. Gino Jini. Gino Jini bukan bener. Jun Jun dong. Bener banget. Gino Jini. Buset, ini ada sabun ya? Ini sabun bukan sih? Bukan, itu mah gelang bukan, giok. kirain Gelang kayak giok. Ya, gelang Gio. Bang Mawal, boleh buka masker Bang Mawal? Boleh. Takutnya- Kegantengan gua dari vaksin kok, tenang aja. iya, Iya, Oke. sama kita Gua juga. rabies juga udah, tetanus udah. Rabies lagi. Tadi ngomongin apa? Itu helikopter. Helikopter bener nggak? Itu gosip apa? Enggak, itu beneran. Hah? Beneran. Jadi gua dari satu acara, terus kan di Bandara Soekarno-Hatta tuh ada penyewaan helikopter. Oke. Tuh, jadi turun dari Suta ke apa? Hotel Tugu Tani, Arya Duta. Arya Duta. Baru dari situ naik Gojek Pulang ke rumah. ke Depok, ke Margo City, manggung lagi.
Oh, ada manggung lagi. Iya. Berarti dari Suta itu karena memang naik helikopter itu karena memang ngejar waktu. Karena kan helikopternya jadi maksudnya gini, bukan gua sewa helikopter utuh buat gua doang, ada penumpang juga di dalam itu ada 2 orang. Nah, choice terdekat untuk itu adalah Arya Duta. Di Arya Duta. Dari Arya Duta baru ke lokasi Gojek. stand up-nya di Depok, Margo. Depok. Oh, Gojek. bukan di Arya Duta lokasi stand up ya? Margo. Oh, Karena kalau ke Depok mau diparkir di mana di Citayam? Iya. berapa waktu itu disewanya? 8 juta. 8 juta. Iya. 8 juta Gua sih dari... taunya cuma tinggal naik, manajemen udah bayar. Oh, Tapi 8 ditanggung sama perusahaan nama yang ngundang atau Kan ditanggung? bayaran barangnya udah gede. Oh, jadi nanggung sendiri aja Iya, gitu biar nggak telat ya. Ya. Sempat jadi komik termahal Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Indonesia kan mengenal 3 stand up comedian corporate termahal. Iya, Calontong. Nongol, Calontong, Soleh Solihun. Oh Iya, benar. Indra Jegel nggak masuk dia. Enggak. Gue juga sebenarnya hitungannya mahal. Iya. Cuman nggak ada yang deal. Mahalnya bener. Mahal benar. Iya, benar. Lempar harganya mahal. Iya, benar. Cuman nggak ada yang deal. Ya kalau Mongol kan Mongol mahal. Iya. Ya udah deal. Ya, Deal. jadi kalau Bikin soal nggak usah deh, mahal. Kalau soal mahal kan itu mungkin karena faktor kayak kan banyak yang nanya di acara mana yang paling mahal. Oh iya benar sih ya. Nah itu kalau gue boleh jujur itu acara Natal Partai di Tarakan. Tarakan. Tarakan, Maluku- Kalimantan. Kalimantan Utara. ya. Kalimantan Utara. Pernah Itu gua Natal sebuah partai besar. Ya, lumayan sih, beratus juta bahkan. Berapa? Tuhan marah bohong. Berapa? 210. 210 juta guys, expander guys. Gila itu. Diantar di hotel bahkan. Duitnya? Iya, di dalam tas batik. Itu Cash loh yang berarti? paper bag tapi yang batik Cash itu. berarti itu ya? Iya, cash. Nggak ada beban dengan bayaran 210 juta stand up gitu. Iya, dan maksud aku kenapa nggak bawa opener aku 5 juta deal, aku mau kalau Iya. gitu. Ke Kalimantan kok 200 5 juta doang. Sedangkan orang mati aja gue dapat 40 juta. Stand up ya di Stand up. jenazah ya. Iya, di rumah sakit, rumah duka Gatot Subroto yang namanya rumah duka sekarang apa namanya? Serius Rumah ada orang? Sentosa. Nggak. Ih, gue udah 4 kali acara orang meninggal. Aku ada acara orang meninggal gimana? Lah Bang? gua kan dinyatakan stand up komedian terberani di Asia gara-gara Iya, iya. 4 kali di orang meninggal. Terakhir di Subang. Kan kita Iya, mumpung ada Allah. orangnya nih. Iya, iya. Waktu aku di daerah dulu di Medan katanya Mongol pernah stand up di depan orang meninggal. Iya, itu kita beneran. kita kira kan jokes kan. Gitu terus mayatnya hidup lagi gitu. Maksudnya kan orang lagi sedih gitu. Kita kan kadang juga Iya, mau iya, bercanda tuh kalau misalkan ini. Lihat-lihat kan. Lihat-lihat. ya? Gua masih ingat banget yang gua bawain tuh materi tentang orang mati. Justru malah bawa ini materi tentang orang mati. Iya. Apalagi kan yang meninggal Kristen nih. Kami orang Kristen nih kalau orang meninggal kan pasti dipetiin mati. Iya. Terus dipakein jas. Oke. Iya kan? Udah begitu. Yang kita Mongol ingat banget tuh bawain tuh maksudnya begini. Kami di agama Kristen kalau ada orang meninggal, kenapa Alkitabnya selalu ditaruh di peti mati berbarengan dengan jenazah? Iya. Sedangkan dia hidup aja nggak baca, kan apalagi mati. Ya Allah. Jadi orang pada ketawa, ya bener juga. Udah begitu kan orang mati di kami tuh pakai sepatu. Sepatunya kan nggak dipakai. Iya. Selalu ditaruh di bawah jadi kalau dia begini, nah sepatunya di sini. Oh. Nggak dipakai Ditaruh enggak, aja, iya. ditaruh Iya, aja. cuman kan kaki kiri ditaruh sepatu kanan. Kaki kanan ditaruh sepatu kiri. Kita nanya kan kenapa begitu? Oh biar dia nggak berjalan. Nah permasalahannya kan hari ketiga tahu-tahu Tuhan datang ke kuburan terus Tuhan bilang ikutlah aku. Bingung dia anjing sepatu gua ketinggalan. Bang, gua tuh pengen ketawa ya. Cuman kan kita nih nyebrang, Bang. Kita beda nih. Ya. Jadi Nggak, tapi pada Takutnya waktu dibilang gua ngetawain, astagfirullah. tapi kalau di Subang itu orang Islam meninggal. Jadi jenazah udah dimakamkan, terus baru mereka makan-makan keluarga ngumpul, nah kita stand up. Oh. untuk menghibur. Iya. Menghibur. Mongol lama menghilang dengan semua apa? Menghilang dari mana? Iya maksudnya Ya, kan kalau maksudnya di nggak- dunia entertain di TV-TV itu jarang kali kelihatan sekarang. Saya kan ngambil keputusan. Oh iya untuk Jadi tidak masuk 2017 saya mundur dari TV, memberi kesempatan buat Yang muda-muda. yang muda-muda masuk. Tapi kan off air tetap jalan Oh, dong. jalan dong. Ada angkanya Lihat dong. itu. Jalan dong. Lu nggak lihat mutiara itu digantung Jalan tuh. dong. Masih mahal dong. Masih dong. Ada bawa cash dong. Kenapa dipalak? Kok mau nggak? Ya mau ada 200 Bang. Kemarin Nggak tiba- masih. kemarin nih tiba-tiba muncul Muncul di konten YouTube. Kita nggak pernah dengar kabar Bang Mongol. Benar, kan? Bang. Iya. Terakhir tuh yang gue dengar malah kabar Bang Mongol calon DPR katanya. Oh enggak dong, nyalon wali kota
kota Manado. Oh, nyalon wali kota Manado. Iya. Kalah tuh. Enggak, jadi hari kelima sebelum penutupan pendaftaran Mongol mundur. Oh. Jadi kita udah daftar nih. Pengesahannya inilah yang Mongol hari keempat mundur. Kenapa mundur? Kita punya 5 kursi, harus nambah 1 kursi untuk bisa Calon. Calon. Nah, yang 1 kursi ini minta 12 M. Buset. Oh. Itu berapa orang mati lah yang mau Mongol hibur tuh? Ginjal juga 4 orang nggak nyampe 80 juta ginjal. Kalau bagus ya kan. Harus berapa orang yang mati? Iya. Ya jangan yang orang matinya yang dihitung, yang hidupnya aja. Ya itu kan Bang Mongol terus hilang, terus Hilang. tiba-tiba ada YouTube. berita itu, terus muncul lagi nih sekarang nih dengan masalah katanya kemarin sempat rame. Ya. Somasi gara-gara Penyebutan. di kontennya Deddy Corbuzier. Iya, betul. Yoi. Padahal orang-orang tuh konten Dedi tuh harusnya klarifikasi ya, meluruskan. Malah sekarang terganjalnya di situ ya. Kan harusnya kalau bahasa benernya tuh kan harus tabayun dulu, dipanggil lah kami berdua, jangan langsung somasi. Ya, cuman kan hak setiap warga boleh mensomasi. Nah, yang disomasi kan punya hak untuk memberi jawab. Kebetulan mereka memberi waktu 6 kali 24 jam. Berarti 6 hari itu kita melakukan hak jawab. Mas Dedi duluan baru Mongol. Nah, itu cuman materi bahwa Mongol ngomong bahwa tidak ada orang gila yang kena COVID. Ternyata kata orang gila ini di kamus bahasa Indonesia yang baru, yang terkini adalah orang dengan gangguan jantung. Jiwa. Oh, jiwa. Dari Itu jiwa. ODGJ ODGJ. gitu. Nah, jadi ya udahlah kita klarifikasi sudah bahwa jujur memang gua jujur sejujur-jujurnya gua KBBI-nya nggak belajar karena gua udah lulus. Iya. Termasuk gua nggak pernah nulis materi sampai hari ini. Dulu kan menulis, kalau gua mah enggak. Iya, kalau Bang Mongol nggak pernah nulis ya. Nah, ngapain gua udah lulus? Udah dibadanin Iya, aja iya. langsung. Dan maksudnya kita nggak update aja ya sama KBBI gitu yang baru ya. Iya, ternyata KBBI itu sudah tidak lagi menggunakan kalimat orang gila tapi orang dengan gangguan jiwa. Oke. Orang cacat diganti dengan difabel. Iya, Jadi iya. kosakata baru ini, nah kita para stand up comedian harus mulai aware loh, jangan sampai disomasi lagi. Iya, tiba-tiba kita ngomong apa kata-kata yang ini ternyata nggak boleh gitu. Mungkin- Jomblo gitu ya kayak. Iya, harus tuna asmara. Harus tuna asmara. Wah, apa-apaan ini jomblo gini? Nggak boleh, itu Nggak boleh. penghinaan. Itu. Oh. Harus Nggak bisa ngomong botak berarti. Terus Wah, nggak boleh. Harus nanti orang apa tidak berambut. Orang tidak berambut. Iya, takutnya kan kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba ntar berarti di- kita balik lagi dong ke ini Bu Budi ini Bapak Budi INI. Iya. Tapi udah selesai masalah Sudah itu. selesai, kami sudah melakukan klarifikasi. Mas Dedi juga sudah mengundang seorang profesor yang ikut menginisiasi Rancang undang-undang undang-undang ITE. Ya sudah, jadi udah selesai. Maksudnya sudah tidak ada masalah lagi. Jadi sekarang Mongol sudah memasukkan kosakata baru dengan difabel dan orang dengan gangguan jiwa. Nggak boleh ngomong kamera juga. Hah? Kamera nggak boleh. Terus? Alat penangkap gambar. Terus selain masalah yang ODGJ tuh yang Ini juga dia termasuk yang dijadiin materinya juga nih. Iya, dan gue tuh sebenarnya tahu berita ini tuh udah lama karena Bang Mongol pernah ada pengakuan di gereja kan. Iya, Ya, Mengenai tentang anggota satanik. iya Church of Satan. Iya. Ya itu bagian dari hidup kok. Nggak ada yang gua tutupi. Ngapain lu? Ngapain lu di gosok-gosok? Gua jangan pegang belakang takutnya. Coy. Ya itu jadi materi stand up-nya Bang Mongol di awal-awal karir Ya, dulu. karena Aku kan inget memang kok. gua terkenal dulu stand up comedian paling porno. Betul. Jorok banget. Jorok. Kenapa ada nama Mongol Stress itu kan gara-gara kasus ngomongin kelamin tuh di GI. Waktu itu gua masih lata. Dikagetin sama Semi sama Lukman tuh acaranya. Jadi gua headliner, sementara stand up enak-enak ngomongin patung pacoran. Begini dikagetin bunyi kontek. Langsung tuh disuspend sama Panji sama Ernest 2 minggu. Nggak boleh manggung. gara-gara ngomong itu. Iya, langsung lah Panji bilang stres tuh anak. Gua jadiin lah nama Panggung. Stress. Jadi nama Mongol Stress. panggung. Nah, terus gua ikut di Satanik itu kan memang faktor gua nggak punya nggak punya didikan moral yang mumpuni. Dari keluarga. Iya, maksudnya lu berdua pasti punya orang tua atau punya keluarga yang akan mengingatkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Lah kalau gua enggak. Jadi Mongol lahir dari mamaku 4 hari setelah melahirkan Mongol dipasung sampai mati. Jadi gua diurus oleh oma. Ini rahasia 40 tahun yang gua pendem. Keluar di podcastnya Om Mas Dedi. Dedi. Jadi ini gua kasih tahu ke lu berdua juga beberapa hal yang gua belum sempat ngomong di podcastnya Mas Dedi. Jadi
nyokap gua melakukan sebuah kesalahan menikah dengan orang yang tidak diterima oleh keluarga, padahal di saat yang bersamaan nyokap gua udah punya jodoh. Gitu loh. Jadi karena melanggar aturan itu, terus emak gue juga mungkin dipasung akhirnya mengalami gangguan jiwa karena lu sehari aja lu dikerangkeng, diiketin rantai anjing loh. Gua ngelihat dengan mata kepala sendiri. Itu Bang Mongol umur berapa? 4 tahunan. Nah, gua nggak terdidik oleh hal seperti itu. Ini nggak boleh, itu boleh. Ini nggak. Nah, di saat gua ketemu orang bule, terus diajak join with us, ya gua ikut. Dan ternyata di sana penerimaan mereka terhadap Mongol luar biasa keren. Jadi kita dirangkul plus sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita yang mungkin kita cuman habis di kalau sekarang Twitter ya yang 5 menit. Sekarang kita di saat kita ikut ritual, salah satu ritual terakhir tuh seks bebas itu. Maaf, Bang Mongol. Tapi Bang Mongol ini anak tunggal. Saya tunggal. Oh, tunggal. Emak nggak sempat melahirkan lagi kan udah mati. Waktu itu ada stand up, nggak ada stand up. Nggak ada. Lu bacok lu ya. Tai banget nih. Gue penasaran. Gue penasaran. Ya, lu belum pernah meninggal. Gue penasaran. Iya, Jadi kita ikut sekte itu. Ritual terakhir yang kita lakukan tuh namanya santap kasih bersama. Seks bebas itu. Jadi semua yang join di acara itu bisa melakukan hal tersebut. Dan berbarengan, ramean gitu? Ya iyalah, lu mau trisam, foursam, gangbang boleh. Hah? Orang gua aja kemarin dapat undangan di Ancol buat gangbang. 1 cewek, 10 cowoknya. Gua langsung bilang, gua nomor 1 ya, gua kan bayar 2 juta. Oh nggak bisa Bang Mongol, ceweknya nge-shoot. Nge-shoot maksudnya? Ceweknya yang nge-shootnya. Lah, yang nanti cowok-cowoknya yang begitu. 10 cowok. Gua pikir apa perjalanan hidupnya yang aneh Bang Mongol berhenti di ritual seks yang satanik. Masih berlanjut minggu lalu. Minggu lalu masih ada. Masih berlanjut ternyata. Masih berlanjut minggu lalu. Bang, tapi ini Bang, ketemunya itu di mana? Ketemu orang bule itu. Orang bule itu. Di jalan. Jadi jalan. gue lagi nongkrong di satu tongkrongan, terus ada orang bule dateng, ngobrol. Mereka juga bahasa Indonesianya, ya kalau bahasa Manado bilang patah-patah. Begitu, udah. Dan gue ikut, dan gue merasa nyaman, jujur aja. Karena emang begitu, Gel. Pasti kayak orang-orang yang masuk ke yang gitu ya, aliran sesat atau apa, itu pasti karena dia ngerasa di sini nyaman. Ini kayaknya kita diterima gitu. Istilahnya. Kita tuh benar-benar dihargain begitu. Gitu. Kita soalnya kayak gue kalau sana di gereja gitu kan, gue kedatang ke gereja gue pakai anting nih bro, ya kan gue ke gereja pakai anting atau gue pakai celana jeans yang ada bolong-bolongnya. Pasti kan yang tua-tua, yang senior-senior pasti ngeliatin kita tuh selalu begini. Ngapain orang? Saya ngomongnya kayak nggak ada baju aja di rumah gitu-gitu. Nah sedangkan di sana lu pakai sandal jepit pun diterima. Betul. Atau lu punya masalah nih dek. Aduh, gue nih lagi harus bayar ini begini. Kalau di agama kan kadang kalau kayak Mongol di gereja, pasti kan didoain, dikasih penghiburan. Kalau di satanik enggak, lu butuh berapa? Nah kita yang anggota ini, urung rembuk, oke gue punya 500. Gue punya 200, gue skip ya gue baru ini, gue begini. Nah duit yang terkumpul itu kita kasih ke dia. Setidaknya kebutuhan dia 3 juta, kita menyumbang 2 juta, dia tinggal nyari 1 juta. Setidaknya membuat dia masih bisa tersenyum. Bener-bener, jadi dia ngerasa ada, ini benar-benar yang nolongin nih. Benar, orang-orang di saat dia satanik kepepet. Jadi, nah di saat kita melakukan hubungan seks di satanik juga sama. Jadi semuanya pasti menggunakan kondom. Kalaupun enggak juga, gue juga nggak pernah lihat kan. Lu pakai kondom nggak? Coba lihat. Nggak ada karena gue leader. Otomatis gue mendapatkan jatah. Setiap kali ritual kita kan gue LC. Namanya leadership komite inti kan tagline-nya Jenderal Gereja Setan Asia Bertobat. Jenderal Bang Mongol. Gue orang kedua dari 7 jenderal utama, satu-satunya orang Asia. Bang, ini kan misalnya di mana? Enggak, ini akhirnya akhirnya Bang masuk ke dalam itu. Apa yang dituju, Bang? Sebenarnya nggak ada tujuan hidup sih, sebenarnya lebih ke penerimaan diri aja. Karena nyaman, Gel. Penerimaan diri, kalau kenapa Mongol keluar kan gara-gara mendapatkan satu
note yang membuat Mongol shock waktu itu karena ditulis if you die you not go to heaven but go to hell. Oh, itu abang akhirnya keluar dari situ? Iya, karena gue juga di saat yang bersamaan tahun itu keluar tentang buku yang ngebahas orang yang dibawa Tuhan ke neraka. Lah gue kan langsung hah? Oh jadi gue nanti disate, ditusuk, dibolongin begini. Oh nggak jadi gue keluar. Cuman untuk fase gue keluar dari situ butuh 2 tahun, nggak gampang coy. Dicari. Oh Bang Mongol gara-gara baca tentang surga dan neraka itu? Iya, jadi ada quote di tersembunyi yang kita ituin tulisnya if you die you not go to heaven but go to hell. Itu ada di quotes-nya satanik. Iya. Oh, jadi Bang Mongol pengennya masuk surga. Kita 7-7-nya pengen keluar, tapi yang keluar baru 1. Yang 1 udah mati. Yang Thailand mati. Mati kan satanik tuh 2 orang yang keluar tuh mati cacat. Yang keluar dari satanik? Iya. Oh Bang Mongol enak ya, stres doang ya? Ya jatuhnya cacat sih. Juga ya. Enggak, tapi berarti Bang Mongol keluar baik-baik atau kabur atau cabut gitu? Cabut sih. Emang lu mau pergi ke Lucifer, lu pergi ke Satan, izinnya gua pensiun dulu ya. Kirain kayak adalah gua langsung kan kabur-kabur jenderal kedua gitu ngumpul. Kenapa lu mau tunggu dipensiunin? Iya, enggak kayak ngomong gitu. Kayaknya kita salah deh gitu. Enggak ada lu. Ini ada komik Tatang S. Lihat kita akan seperti ini. Kita akan disiksa. Apa kalian mau? Enggak gitu. Oh, jadi cabut aja gitu. Kabur aja. Abang ngobrolnya nggak gitu kali kayak ngerasa ada yang aneh nggak sih gitu ya? Guys gitu. Enggak. Kabur aja, cuman memang untuk di saat gua kabur gua mengambil keputusan untuk kalau bisa istilah mungkin menghilang. Oh. Jadi gua nggak keluar rumah. Maksudnya gua kalau keluar rumah ya cuman ke warung. Enggak, cuman di lingkungan masih dekat-dekat aja ya? Masih dalam pagar. Oh, berjemur gitu. Ya, kalau gua pingin duduk di kolam. Nggak bisa keluar rumah Bang, kenapa? Kalau dicari, Abang dicari? di saat yang bersamaan gue juga belum kuat. Oh. Gue belum punya apa istilahnya ya? Basic yang kuat buat nolak mereka lagi ya? Jadi gue belum punya kekuatan yang hakiki untuk gue bisa melawan mereka. Jadi gue di fase itu gue lagi belajar siapa. Kan Bang Mongol kan dari sisi agama Kristen, jadi gue belajar siapa setan itu. Sama lah dengan kalian berdua yang dari sisi Muslim, lu kan juga harus belajar siapa syaiton, siapa dajjal. Iya. Nah, 2 hal ini lu harus pelajari bagaimana ngalahinnya, belum lagi yang di tempat serem. Nah, gue juga mengalami hal yang sama, jadi gue mulai, oke, berarti gue kalau ini begini. Udah, 2 tahun kemudian gue mulai keluar, 97, 98, keluar tuh di majalah Gatra, di majalah ini, terus Jawa Post Group, bahwa tentang penyembahan satanik di Manado, Malaysia, dan di Denmark. Itu kan bersamaan DNR. Nah di situ gua nggak muncul sebenarnya, cuman ada 1 orang provokator yang ngomong. Ngelaporin Bang Mongol. Jadi dia ikut bertobat. Dia bilang sebenarnya gua cuman kerucuknya, tapi big boss gua, bahkan big boss yang 2 orang ini juga udah bertobat, udah keluar. Oh. Itulah dia. Kesebutlah nama Roni Emanuel. Kesebutlah nama gue. Sudah dicari, diubek tuh siapa di gereja mana dia sekarang. Kita harus panggil. Nah, itulah booming 99. Oh. Baru abis itu gua menghilang karena udah mulai cari kerja, berumah tangga, gagal kerja, terus masuk penjara, keluar kerja, jadi stand up 2011. Di penjara berapa hari Bang Mongol? Di berapa hari? PA, gua mah nembus Cipinang, teh. Oh serius? Bukan cuma penjara polisi itu? Ditembus Cipinang. Nembus Cipinang berapa lama Bang? 4 bulan. Allah, gara-gara Kiu-kiu. padahal mah nggak kiu ya. Padahal mah nggak kiu. Padahal mah Jadi, tujuh. bos. Padahal mah balak. Enggak, gua nggak kiu. Oh kiu. Gua kiu 7. Kiu 7. Narik berarti. Gua masih ingat. Masih narik ya? Jadi bos gua kabur kan, dia bilang begini, Iya. mau kencing dulu ya, gantiin. Gua bilang, gua nggak punya duit. Tuh modal, ada modal. Berapa lu? Gua Q6. Hah? Mati. Hah? Gua Q7, baru narik begini, bunyi, jangan bergerak. Ya. Lagi menang. Lagi menang. Ya. Gua langsung ngomong, ya Pak, baru main Pak. Udah. Baru main, baru narik lagi ya. Langsung masuk mobil polisi. Di dalam mobil gua boleh jujur, semua kalung emas gua buka, duit di dompet gua jam tangan gua
keluarin, gue bilang Pak turunin sini aja ya. Kayak naik angkot. Jangan dibawa, nggak ada duit ya. Jangan dibawa ke pos polisi gitu kan. Bebas dari Cipinang, jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Karena gue ditipu oleh orang penjara di dalam. Teman-teman bilang begini, teman-teman warga binaan. Ngol, itu surat bebas, itu bisa dipakai buat naik angkot gratis. Kalau nggak lu bisa apa namanya? Bisa makan di warteg gratis. Jadi gua jujur keluar dari Cipinang, gua nyari warteg, gua langsung bilang, "Bu, numpang makan." Pak, gua kasih nih. Dibunyang anak setan lu ngikutin gua apa gituan. Gua gampar lu, gua bilang, "Ih, katanya di dalam boleh." Lu kira. Udahlah, dari situlah pengalaman hidup lah itulah. Baru 8 bulan kemudian gua kenal stand up. Gitu lewat. Di mana Bang? Lewat mana? Gua ngegrup di grup BB. Waktu itu gua punya BB merek Javelin. Iya, Oh, BlackBerry. Grup BlackBerry. BBM. Nah, BBM. kan BBM grup tuh. Nah, gua di-invite sama seseorang. Dia adalah salah satu direktur HRD sebuah perusahaan besar. Oke. Dia ulang tahun. Gua jadi ketua panitia seksi keamanan. Kita meeting lagi karena kan pernah faktor di penjara. faktor Anak Cipinang. Kalau di Cipinang. Anak Cipi. Anak Cipi. 4 bulan Q7. Tapi kan tetap udah namanya R. Residivis. Udah kita itu yang ulang tahun booking Komedi Cafe Kemang. Oke. Nah, iya, di iya. saat kita lagi meeting tentang konsep acara, di situ lagi open mic. Oh. Ada Asep Suwaji yang bawa kertas, Ernest, ada Lukman Baihaki, ada Arif Didu, ada Ramon lah ya yang jelas. Tuhan kita. Jadi saya dikerjain temen. Jadi, Disuruh stand up. Nah, ini yang ngerjain namanya Bang Eka Siregar. Oh, kasih regar. Nah, lu cari ada di Facebook, ada tuh orangnya sama kayak lu, gendut-gendut ngegemesin gitu. Nah, terus ditaruh lah kalau kita kan pesen makan kayak di Solaria kan ada kertas ditempel Di Ya, meja. Iya. nama. Sorry ya brandnya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, santai. Ditempel. Nah, Esteller 77 bilang aja nggak apa-apa. nah, ditulis lah di situ nama Mongol. Dikasih lah MC-nya Dodi Hamster. Oh. Orangnya Papa Ramon. Iya, Masih iya. sampai sekarang. Jangan. Tahu-tahu mendadak dia manggil. Nih ada yang mau nyoba nih. Oh gitu. Orang baru nih kayaknya. Gue juga belum tahu orangnya yang mana. Kita panggil aja Mongol. Nah, gue kaget. Anjing. Kenapa gua? Kenapa gue gitu? Terus gue tanya, ini kenapa nama gue dipanggil? Ah, teman semeja ngomong, kalau lu nggak berani ngol, berarti lu bener homo. Akhirnya gue membuktikan bahwa gue enggak, ya gue stand up. Oh. Selesai gue stand up dikasih kertas HVS, tulis nama, nomor handphone, email, tanda tangan. Lucu, waktu itu berarti lucu? Banget. Wih. Tanpa menulis apa? Enggak. Cerita aja berarti. Enggak ada. Baru Ingat nggak materinya apa? materinya tentang lagu nenek gue. Neneknya Mongol. Dari papa kan China. Mau pemutihan. Mau untuk masuk jadi warga negara. Ya. Oh, iya. Nah, itu kan diuji coba harus baca tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan nyanyi Indonesia Raya. Jadi nenek gua nyanyi Indonesia tanah airmu, tanah tumpah dalammu. Pak Camat sama Pak Bupati langsung, nggak boleh begitu dong. Lagu Indonesia Raya tuh nggak pakai katamu, harusnya kataku. Nenek gue langsung bilang, hayya kan Ove baru mau ngulus. Belum tanah air Ove baru punya situ. Sense itu dari mana bang? Maksudnya abang berani ke panggung, tiba-tiba tahu menceritakan bagian lucu tidak Bagian lucunya. Ya gue mah nggak peduli, karena dia bilang, lu kiblatnya ke siapa? Gue boleh jujur ya, kiblat stand up gue adalah Ernest Prakasa. Sekalipun mungkin dia suka marah sama gue gara-gara gue mungkin gagal di beberapa komunitas, gue nggak peduli. Tapi tetap salah satu mentor yang gue bisa menjadi seorang stand up comedian seperti saat ini adalah Ernest. Baru Radit, baru Panji. Karena gue bisa muncul di Metro TV itu usul Panji. Jadi Metro TV sudah ketemu 5, Kompas sudah jalan. Ya, season 1 tuh Suci kan. 1. 5 Metro udah ketemu. Soleh, Tete Miun, Kang Isman,
Steny Agustaf, Kang Iwel. Udah Iwel. Tinggal satu. Pak Agus Mulyadi, Pak Amu nanya Panji, siapa yang boleh? Panji bilang Mongol aja, kan tinggal di mute. Udah. Tayang pertama Soleh yang top, tayang kedua gua yang top. Lewatlah Kompas. Akhirnya stand up comedian 2011 ngetopnya lewat Metro TV. Dari situ kita langsung dapat iklan Smart Friend. Setahun kontrak, baru yang tentang gue bilangin materi tentang smartphone dengan tolol phone, sponsornya BlackBerry, karena BlackBerry yang kita jadiin materi. Jadi dua dulu sama Kang Soleh adalah banci rating. Di mana ada media gathering, pasti ada kita berdua pasti di situ. Nah, baru muncullah Mudi. Iya. Karena kita karakternya ke hemong-hemongan. Iya. Kalau tak ada janda, terpaksa waria. Itu kan itunya rasanya sama, cuma tempatnya beda. Nah, nanti gue bawain materinya karena gue pernah ngerasain. Gue di Thailand isi acara sebuah bank Indonesia yang mau ekspansi lah ya, kan ke sana. Nah itu ya gua ke sono 2 hari stand up, 3 hari jalan-jalan ke Phuket. Malam gua ngeliat cewek-cewek, cantik banget coy, tipe gue banget, oriental. Di TikTok aja tuh cewek-cewek Thailand tuh. Gua tanya sama LO-nya, how much? Langsung tanya harga. Lah iya dong, gua kan udah tanya sama dia, ini siapa? Dia bilang, oh this is a call girl. Terus dia bilang, no expensive hub. Ada hubnya. Only 20 baht, only 2 hour. Gua langsung hitung 20 baht, 84.000-nya. Udahlah, gua bawalah ke hotel. 84.000 pakai modal judi tadi masih belum nutup ya. Gua bawa ke hotel, gua sembunyiin paspor dan uang. Abis itu dia mandi. Dia mandi, langsung masuk bed cover. Gua mandi dong. Nah, mandi tangan handuk masuk bed cover kan udah telanjang tinggal celana dalam. Cipok-cipokan lah kami. Nah, itulah gua bikin materi bahwa bahasa Indonesia yang porno itu sebenarnya bukan alat kelamin, tapi bersilat lidah. Itu porno kayak bersilat lidah lah kami berdua. Nah, gua di tengah bersilat lidah itu gua langsung ngerasain ada something yang aneh. Apa nih di paha gua ini gitu kan, gua langsung mikir ini apa nih Al? Pas gua buka bed cover, gua lompat ke dia. Itu gua boleh jujur, itu kisah nyata. Jadi ya itulah perjalanan hidup Bang. Iya, jadi Mongol. masih gini, gua pengen ke teman-teman para stand up comedian bahwa gua mundur dari TV bukan karena gua nggak laku, tapi karena emang gua pengen menarik diri. regenerasi. Masa yang belajar di stand up Indo Jakarta di Kalimantan Barat sono lagi belajar tiap hari, tiap minggu, open mic kan nggak nembus nasional. Dari gua orang Manado nih, Sulawesi Utara nggak ada yang tembus nasional. Iya benar. Mentok di Makassar. Iya, si ini Regen. itu Setiawan Yoga. Iya. Setiawan Yogi itu mah Ardit. Balikpapan Kalimantan. Itu. Iya. Kalau Kalau Manado kan ada itu. ini. Jobe. Iya kan? Tapi Cuman kan nggak tembus kan 10 besar nggak masuk bahkan. Iya. Nah, jadi maksudnya Mongol gua mundur. Oke, kalian lah masuk. Biarkanlah aku ngambil corporate. Karena untuk jadi stand up corporate juga kan gak gampang untuk yang baru-baru toh. Iya. Karena crowd belum lagi udah di acara, orang kan nanya, tapi kan Panji, iya emang bener Panji, kita harus akui. Tetapi kan untuk masuk corporate gak gampang. Betul. Nggak Masuk semua stand up bisa di acara berhasil. TNI, sekali berviko aja bisa jebol. Orang ada videonya Bang Mongol yang saya lihat tuh lagi di pos polisi. Dia ngelawak. Sekarang perhitungan kita, kalau acara TNI, depannya ada Panglima TNI. Iya. Gitu, lu stand up di atas panggung. Panglima TNI nggak ketawa. Ada nggak mayor yang ketawa? Nggak ada. Harus ngetawain Panglima dulu. Panglima dulu. Wah, dan hahaha pasti. Wah, Baru tuh. Lebih kencang bahkan lebih kencang ya. Lebih kencang. tapi kau coba kalau panglimanya cuman ada kolonel Nggak bakalan. Iya benar. Jadi kita harus punya strategi khusus bagaimana caranya. Ini yang gue bagi buat lu berdua. Iya. Menaklukkan Panglimanya crowd, ya. dulu, bos-bosnya dulu. Kalau panglimanya nggak ketawa, lu rombak materi kedua, arahin ke ibu. Karena bapak boleh bintang 4.
Ibu pasti kalau nggak 4,5 bintang 5. Karena bapak takut sama ibu. Jadi materi gua yang tentang mami alisnya jatuh itu paling renyah buat ibu-ibu. Iya. Jadi gua selama gua jadi stand up itu yang gua selalu bilang deh, stand up comedian itu nggak usah nge-googling untuk jadi materi. Iya, It's about you aja. bener. Bikin kayak Kang Mo Sidik yang dia bawain materi utamanya soal dia gendutnya. Iya. Tentang diri self sendiri. Iya, karena- Awareness juga tentang diri sendiri. Nggak ada yang akan menggugat selain mama lu. Jadi ya itulah namanya stand up. Jadi bawa materi tentang diri lu, itu yang bisa membuat lu nggak mungkin akan bermasalah. Terus yang kedua, kalau lu mau ngulek materi, ingat baik-baik, corporate tidak mau menerima materi yang ribet. Yang langsung tak Jangan der, ketinggian tak der. bahasanya. Betul. Karena ketinggian bahasanya takut dia nganga. Karena kalau acara asuransi, pemberian reward kepada premi-premi, nah terus lu ketinggian, nggak mungkin mereka lagi nyombongin pialanya. Gue dapet dari 15 orang lo downloadnya gue dapet ini. Dan lu berbusa di depan, gak ada yang Mereka juga merasa jadi, kok gue jadi digurui ya gitu Iya, ya kalau iya. kita terlalu ketinggian ya. Apalagi Jadi kalau misalnya mereka lagi pamer premi-premi kan biasa ada Kang Fauji kan. ngapain tuh? Pap skip pap premi. Uwe. Kena nih, gak bakal kena nih, korporat nih, gak bakal kena nih materi kayak gitu tuh. Terima kasih banyak Bang Mo. Sama-sama. Sehat terus Bang ya. Sehat terus, Bang Mo. Sampai Siap. ketemu lagi bersama kita berdua di Geger. Dikit jegel, ger. Ger.